sedikit materi tentang vaksinasi. Karena yang kita tahu, Lebak sekarang memasuki zona merah, angka kejadian COVID-nya meningkat. Nah, saya meyakini karena di Lebak ini budayanya kalau para kiai, apalagi ini banyak kiai-kiai muda yang menyampaikan kepada masyarakat pasti lebih didengar. Dokter kalah biasanya dengan kiai ya. Kalau kiai pasti percaya iya aja, nanti akan datang untuk vaksin ya. Intinya kita saling menjaga, saya menjagamu, kamu menjagaku. Nah, mungkin ini sedikit atau selain pandang tentang vaksin. Jadi nanti kalau di ketika Bapak Kiai mengajak para jamaahnya untuk vaksin, apa sih vaksin, kegunaan vaksin apa? Mungkin ini bahasa singkatnya saya ingin menjelaskan tentang vaksin COVID-19. Ya, lindungi diri, lindungi jargon NU ya. Kita tanah air sebagian dari iman. Jadi kita sama-sama melindungi negeri ini dengan ayo gerakan vaksin bersama. Nah ini mungkin di sini tentang pengertian vaksin. Kita sebenarnya vaksin itu adalah virus yang dilemahkan atau dimatikan. Jadi kita ketika disuntik vaksin, iya kita dimasuki virus corona itu dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah fungsinya buat apa? Jadi ketika nanti ada virus yang sebenarnya masuk ke dalam tubuh kita sudah mengenali, oh ini teman saya nih, gitu. Jadi tidak akan membuat gejala yang parah. Jadi tujuan vaksin itu adalah yang kita seharusnya, kalau yang muda-muda ini tidak komorbid ya, tidak punya penyakit penyerta, pasti tidak bergejala. Kita terlihat sehat, aku ketika diperiksa kok saya positif ya, kok hasil pemeriksaannya reaktif ya. Kenapa? Karena kita orangnya kuat gitu. Jadi sebenarnya kena vaksin ini untuk menjaga orang-orang yang komorbid, yang sudah lansia, yang mempunyai penyakit bawaan DM, diabetes, tekanan darah tinggi gitu ya. Jadi vaksin itu sebenarnya memasukkan virus ke dalam tubuh, dan ini tidak berbahaya karena semuanya telah melalui uji klinis. Jadi pemerintah tidak mungkin menyebar vaksin seluruh Indonesia dan itu berbahaya, tidak mungkin. Itu sudah melalui uji klinis ketiga. Jadi ketika sistem kekebalan tubuh kita, jadi vaksin dimasuk, kita tidak akan sakit. Jadi tujuannya orang yang harusnya jadi tidak bergejala, orang yang tidak bergejala kena virus jadinya tidak sakit, atau orang yang harusnya bergejala berat karena vaksin. Misalnya orang harusnya gejala berat sesek harus di ICU karena sudah divaksin, tubuh kita kenal dengan virus itu, jadinya kita tidak bergejala atau bergejala ringan, jadi seseknya sesek biasa kayak batuk biasa. Nah ini pertanyaan yang biasanya muncul. Kerja vaksin, ya ini biasanya masyarakat tanya kerja vaksin gimana sih? Jadi vaksin itu bukan kekebalan tubuh. Sebenarnya orang-orang sudah kena COVID dan bisa melalui harusnya bersyukur karena itu antibodi alami dibuat. Jadi orang yang kena vaksin itu suntikan itu kan buatan gitu. Jadi kadang kesel sama masyarakat nih, pakai masker nggak mau, tapi giliran ada yang kena COVID menyudutkannya lebih daripada yang pakai masker. Itu budaya masyarakat kita, tidak dipungkiri. Jadi memang gerakan membuat
pakai pasien saya aja banyak yang nggak pakai masker karena saya sudah pernah bergejala, saya sudah divaksin, ya saya lebih tenang gitu. Jadi udah ada kekebalan tubuh nih di badan saya, terkena sudah, divaksin sudah gitu. Saya sudah pernah terkena gejala dan kayaknya ada salah satu pasien di anamnesa dikasih obat 5 hari ke saya lagi, dok nggak ada perubahan ya dok, udah saya tanya, teteh kerja di mana? Di sini aja. Suami di Tangerang, pulangnya seminggu saya. Berarti saya kena dari dia. Pokoknya ketika ada batuk pilek dikasih antibiotik 5 hari dia nggak mempan, udah kayaknya tanda tanya. Udah mulai penciumannya berkurang nggak? Iya nih kok kalau makan kayak nggak nyaman ya rasanya kok hambar. Wah iya benar. Nggak lama saya yang kena gitu. Ya alhamdulillah itu resiko di medis seperti itu. Nah ini orang yang vaksin, yang ini orang yang sehat tapi tidak divaksin. Ini yang orang yang kuning, orang yang sehat divaksin, dan yang orang yang sakit. Jadi kalau orang yang putih kan ini orang yang sehat tapi tidak divaksin, dan terpapar orang yang sakit, akhirnya putihnya menjadi merah semua, ya. Tapi ketika yang kuning ini orang sehat tapi divaksin, ketika terpapar dengan yang merah, alhamdulillah dia bisa melewatinya gitu. Ketika tubuhnya bisa selesai. Ini seberapa vaksin sangat ampuh ya. Ini vaksin di Indonesia pakainya Sinovac yang itu di sebelah puskesmas di Indonesia. Ini setelah uji coba efektivitasnya 68%. Kenapa disebabkan? Karena menurut WHO efektivitas atas 50%, maka vaksin itu sudah disebarkan. Dan apa itu yang kedua pertanyaannya biasanya, oh ya, ada vaksin lain ada, cuma yang vaksin gejalanya biasanya kalau kita bilang KIPI, kejadian pasca imunisasi pasca COVID. Saya di Pak Jaro ya, bareng ya Pak Jaro. Pasti kalau habis divaksin tangan iya, iya, itu hal yang wajar. Kalau saya apa-apa, alhamdulillah aman aja, sakit enggak, pusing enggak, sehat alhamdulillah. Selain Pak Jajan, ya. Nah ini kenapa kalau habis vaksin harus 3M? Ketika virus kita dimasukkan ke dalam tubuh, vaksin pertama itu 60% memberikan kekebalan tubuh, membentuk kekebalan tubuhnya 60%. Ini berdasarkan uji cobanya ya, saya menerapkan teorinya saja. Terus saya 14 hari atau 2 minggu setelahnya divaksin lagi, vaksin kedua, itu 99% akan kekebalan tubuhnya akan terbentuk. Kenapa tidak 100%? Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kenapa tetap harus pakai masker? Karena setelah disuntik vaksin kedua, untuk membentuk kekebalan tubuhnya butuh waktu 28 hari. Jadi kayaknya kesalahan di masyarakat kita, kenapa jadinya zona merah setelah divaksin santai nggak pakai masker, padahal kekebalan tubuhnya belum terbentuk. Kayaknya nyaman aja, ada virus yang masuk, terus tiba-tiba kok kayaknya nggak, akhirnya menular, akhirnya zona merah. Mungkin ini yang kurang disosialisasikan. Kenapa setelah divaksin kedua harus tetap pakai masker? Karena kekebalan tubuhnya itu baru terbentuk 28 hari. Vaksin dimasukin ke tubuh, di tubuh kita sudah ada virus corona, ada virus masuk lagi, kenal nih, ini teman saya nih, tidak akan menimbulkan gejala, akhirnya melawan dan
mengingat kalau kata kita tak kenal maka tak sayang, makanya dimasukkan biar kita sayang. Kalau sayang mau diapain aja ya tetap sayang kan. Orang juga biasanya kalau udah sayang mau gimanain aja ya tetap sayang. Nah itu pun terjadi dengan si virus ini. Selain waktu uji tahap ketiga, mungkin kemarin waktu di berita itu viral ketika ada anggota DPR RI yang menolak kok vaksin tidak layak sebar. Sebenarnya bukan tentang anti vaksin, tapi yang diprotes adalah belum lulus uji klinis ketiga. Jadi uji klinis ke-1 itu vaksin dimasukkan, betulnya nggak sih dengan orang uji cobanya di bawah 100, oh aman. Nah ini 1000 aman. Uji klinis 3 itu, kan efektif berapa persen sih vaksin? Penyakit itu adalah kemarin tentang akibatnya. Misalnya kita masuk ke ranah politik, ini akan digoreng banyak aktif vaksin bukan itu. Bahaya dan tidak lulus dari 1 itu ya. Masker, jaga jarak, cuci tangan, melakukan vaksin. Kita sudah hampir 2 tahun tidak melakukan mobilitas, tidak ada pertemuan seperti ini, organisasi tidak berjalan, ekonomi tidak akan pakai. Saya mau aja itu keluarga asal pakai masker, harus cuci tangan dan sebagainya. Itu inti kita. Menciptakan kita ini para mungkin lebih memahami kita mampu sudah ada arti ini di diri bagaimana kita saja ya dengan sehari itu baik sekali sekali, makanya kita tidak usah mahal kita berjemur kami di tubuh itu itu mengcover si virus tadi. Itu dari Kemenkes, mungkin nanti bisa di vaksin itu ya, akan virus yang